Di sini apakah sudah mengerjakan tugas yang saya berikan di latihan satu semuanya? Ya, bukan. Baik. Baik, kita mulai. Kita pertama-tama kita membahas tugas yang telah saya berikan kemarin ya, yang cari kalimat isim dan tandanya ya. Baik. Agar kita murojaah dan kita mengulang pelajaran yang kemarin, agar kita mengingat kembali dan hafal tanda-tanda isim, silakan para peserta sekalian untuk membuka kitabnya di halaman ke-19. Ya. Baik. Yang pertama, Allahu khaliqun. Allahu khaliqun. Mana di antara kedua kalimat ini yang isim? Kira-kira yang mana? Ya. Jika Anda menjawab dua-duanya isim, benar ya. Karena yang pertama Allahu itu ya, itu menunjukkan kepada suatu zat ya, kepada suatu benda, suatu yang hidup, hayyun la yamut ya, zatun hayyun la yamut. Suatu zat yang hidup dan tidak mati, tidak pernah mati ya. Dan juga di situ tandanya ada alif, alif lam. Kemudian yang kedua khaliqun. Khaliqun kenapa juga disebut isim? Karena juga terdapat tanda isim yaitu bisa ditanwin. Yang kedua Muhammadun Nabiyun. Muhammadun Nabiyun. Mana yang bisa dikatakan isim dari keduanya? Ya, dua-duanya juga isim ya, karena sama-sama bisa ditanwin. Yang pertama Muhammadun, yang kedua adalah Nabi. Nabiyun. Muhammad adalah seorang Nabi ya. Kemudian yang ketiga, An-najmu fis sama'i. An-najmu fis sama'i. Mana di antara ketiga kalimat ini yang termasuk isim? Yang pertama adalah an-najmu. Bintang itu berada di langit. Ya, bintang itu adalah suatu kata benda. Tandanya apa? Kalau dia isim yang pertama adalah ada alif, kemasukan alif lam. Fis sama'i. Fi-nya apakah termasuk isim? Tidak, karena tidak termasuk isim. Ya, itu adalah huruf. Huruf jar ya, seperti yang kemarin kita bahas. Fi, di dalam. Ya. Kemudian setelahnya adalah as-sama. As-sama juga isim. Ya. Karena kemasukan alif, alif lam. Asalnya samaun menjadi as-sama'i. Nah. Yang keempat, al-hajaru alal ardi. Ya, al-hajaru alal ardi. Mana di antara ketiga kalimat ini yang merupakan isim? Ya, yang pertama adalah al-hajaru, batu ya. Nah, batu berada di atas tanah. Hmm. Batu itu kata benda atau tidak? Ya, kata benda. Maka dia termasuk isim. Tandanya apa Ustaz? Ya, ini alif, alif lam. Kemudian al-ardi. Apa arti al-ardi?
difahami dulu artinya, ya. Jangan langsung menjawab. Dicari dulu artinya. Al-ardi artinya tanah. Nah, berarti dia isim karena menunjukkan kata benda. Tapi apa tanda kalau dia isim? Nah, dia kemasukan alif lam. Asalnya adalah ardun menjadi al-ardi. Kemudian kelima, huwa tabibun. Huwa tabibun. Mana di antara keduanya yang isim? Dua-duanya isim. Nah, dua-duanya isim. Yang satu isim domir, yang satu isim dohir. Tapi kita tidak membahas isim domir, isim dohir di sini. Ya, anggap saja huwa itu kita tidak tahu sekarang itu adalah isim ya. Nah, yang kita anggap isim dulu yang pertama tobibun. Tobibun karena bisa ditanwin. Nanti takutnya malah bingung, kok ini tidak ditanwin, tidak kemasukan alif lam, tidak apa namanya menunjukkan kata benda gitu ya. Huwa dia siapa? Ya, makanya tidak usah dibahas terlebih dahulu. Koma aliyun. Koma aliyun. Koma artinya apa? Berdiri. Ya, berdiri itu apa namanya? Fiil, kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Tapi apakah disertai waktu? Di sini disertai waktu fiil. Nanti kita bahas. Tidak usah bahas dahulu ya. Biar tidak mitsawis. Kalau bahasa Arabnya itu tidak terganggu ya. Yang kita bahas dulu adalah aliyun. Aliyun menunjukkan seseorang. Dan aliyun sendiri, apa tandanya Ustaz kalau dia isim? Bisa ditanwin. Kemudian zahaba Khalidun ilal madrasati. Mana di antara empat kalimat ini, ingat kalimat itu bukan satu line atau satu garis seperti bahasa Indonesia, tapi kalimat itu isim, fi'il, huruf. Ya. Di bahasa Arab itu setiap susunan atau satu kata itu namanya kalimat. Baik. Manakah dari empat kalimat ini yang termasuk isim? Ya, yang pertama adalah Khalidun. Kenapa? Karena bisa ditanwin. Kemudian al-madrasah. Karena kenapa? Karena kemasukan alif lam. Kemudian yang ke-8. Sholal muslimuna fil masjidi. Mana di antara empat kalimat ini yang termasuk isim? Yang pertama al-muslimuna. Al-muslimuna. Kenapa? Karena bisa kemasukan alif lam. Al-masjidi. Al-masjidi. Kenapa disebut isim? Karena kemasukan alif lam. Baik. Yang ke-9, Roja'al ustadzu minal maktabah. Ustadz telah kembali dari perpustakaan. Mana di antara empat kalimat ini yang termasuk isim? Nah, yang pertama adalah al-ustadzu. Karena menunjukkan kata benda. Tandanya apa Ustadz kalau dia isim? Kemasukan alif lam. Minal maktabati. Apa artinya? Maktabah, perpustakaan. Apa tandanya kalau dia isim? Bahwasanya dia kemasukan alif lam. Nomor 10, man fil khariji, siapa yang ada di luar. Mana di antara ketiga kalimat tersebut yang termasuk isim? Yani al-khariji. Kenapa? Karena kemasukan alif lam. Baik. Jadi yang harus kita ketahui apa kemarin? Biar kita murojaah ya, mengulang ini apa namanya? Maklumat atau pengetahuan kita yang kemarin bahwasannya dalam bahasa Arab kalimat itu artinya kata. Kata dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Kalimat itu terbagi berapa? Menjadi tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Isim adalah suatu kata benda atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu, ya. Harus di terus dimurojaah itu ya. Bahwasanya isim adalah kata benda dan kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu, ya. Terus kemudian apa tanda-tanda isim? Tanda-tanda isim yang pertama adalah bisa kemasukan alif lam. Yang kedua bisa ditanwin. Kemudian yang ketiga bisa dimasuki huruf jar. Apa saja huruf jarnya? Min, ila, an, ala,
fi, ruba, bi, kaf, li, khola, ada, hasya, muz, munzu, sama hatta. Yang keempat adalah bisa menunjukkan makna mana benda. Ini harus dihafal ya, harus dihafal. Ya, jadi insya Allah nanti apa namanya, kemarin saya sudah mendapatkan kitabnya. Kitabnya itu tapi bentuknya bukan PDF ya. Nanti insya Allah saya foto gitu ya, biar saya scan kitabnya gitu, kitab pondok saya untuk dihafalkan ya, dalam setiap minggunya isim-isim yang harus dimulai dari anggota tubuh dan lain sebagainya, fiil-fiilnya juga ya. Nanti jadi saya fotokan setiap minggunya itu, saya scan foto apa namanya, isim satu kertas, satu halaman isim dan satu halaman fiil untuk bisa dihafal ya, biar kita menambah pengetahuan kita dan menambah hafalan kosakata kita. Baik. Baik. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya kalimat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf. Sebuah kalimat dalam tatanan bahasa Arab tidak akan keluar dari tiga hal ini. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Kemarin kita sudah membahas tentang isim dan tanda-tandanya. Bahwasanya isim adalah suatu kata benda atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Hari ini kita akan membahas tentang fi'il dan huruf. Baik, silakan dibuka di halaman 21 para peserta sekalian. Silakan dibuka halaman 21 ya. Tentang fi'il. Silakan dibuka. Baik. Silakan diperhatikan. Fi'il adalah kata yang menunjukkan, kata di sini adalah kalimat ya dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata. Kata yang menunjukkan pekerjaan. Kata yang menunjukkan pekerjaan. Bukan kata benda. Sekali lagi bukan kata benda. Yang menunjukkan pekerjaan. Sesuatu yang dikerjakan. Disertai dengan keterangan waktu. Disertai dengan keterangan waktu. Contoh, di antaranya, maksudnya di antara kalimat fi'il. Amantu billahi. Amantu billahi. Saya telah beriman kepada Allah. Saya telah beriman kepada Allah. Kalimat amantu merupakan kalimat fi'il. Karena artinya adalah beriman. Jadi dalam bahasa Arab, penguasaan atau pengayaan kosakata itu sangat penting. Jadi harus dihafal betul artinya seperti apa, biar kita tahu apakah ini kata benda, apakah ini kata kerja, apakah ini kalimat imbuhan, dan lain sebagainya. Seperti kalimat amantu billah, saya beriman kepada Allah. Apakah kalimat beriman itu adalah suatu kata benda atau kata kerja? Ya. Apakah suatu kata benda apa kata kerja? Kalimat kerja atau kata kerja, ya, dilakukan di dalam hati. Kalau kata iman itu adalah kata benda. Tapi kalau kalimat beriman, seseorang beriman atau seseorang meyakini, seseorang meyakini bahwasanya Allah Tuhan. Kalimat saya dan Allah Tuhan itu adalah kata benda. Tapi kalau kalimat meyakininya adalah kata kerja. Kemudian seperti kalimat ana aqra'ul Qur'ana. Ana aqra'ul Qur'ana. Saya sedang membaca Quran. Kalimat ana adalah kata benda menunjukkan diri seseorang. Kalimat Quran juga menunjukkan pada suatu benda. Sedangkan kalimat akra'u artinya membaca. Kita lihat dulu apakah membaca itu adalah kata kerja atau kata benda. Ya, kata
kata kerja. Baik. Al-ustadzu yazhabu ilal makkata. Al-ustadzu yazhabu ilal makkata. Ustadz akan pergi ke Mekah. Ustadz, kalimat ustadz apakah kata benda atau kata kerja? Kata kata benda menunjukkan pada diri seseorang. Yadhabu akan pergi, ya akan pergi. Pergi itu atau kata imbuhan? Kata kata kerja yadhabu ya akan pergi. Kemudian ilamak kata ila kalimat imbuhan atau kalimat kerja kata imbuhan atau kata benda. Nah, kita sudah bahas kemarin ya, ila ke ya, artinya imbuhannya, bukan kata benda atau kata kerja. Makkata, negeri Mekah atau kota Mekah. Apakah itu kata benda atau kata kerja atau kata imbuhan? Kata benda. Baik. Berarti di sini kita sudah memahami ya, harus bagaimana kita bisa memahami apakah dia kata kerja, apakah dia kata imbuhan atau dia adalah kata benda. Dari mana? Dari suatu artinya. Makanya harus paham betul artinya seperti apa, ya. Nah, dari mana Ustadz mengetahui artinya? Ya dari hafalan atau pengayaan kosakata, ya kosakata. Jadi ketika nanti saya berikan apa namanya setiap minggunya itu scanan kitab saya, kata benda dan kata kerja nanti dihafal ya, dihafal. Waktunya 1 minggu, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Baik. Setelah kita mengetahui bahwasanya fiil adalah suatu kata kerja yang disertai dengan keterangan waktu. Jadi begini, yang membedakan isim dengan fiil, isim itu juga kata kerja, fiil juga kata kerja, ya. Tetapi perbedaan kata kerja yang ada di isim dan kata kerja yang ada di fiil, yang pertama yang ada di isim itu tidak disertai dengan keterangan waktu. Tidak jelas waktunya kapan dilaksanakan, kapan dilakukan. Sedangkan kalimat di fiil, kata kerja yang ada di fiil itu jelas waktunya dilakukan kapan. Sudah dilakukan, sedang dilakukan, akan dilakukan, atau bentuknya perintah. Baik, kita lihat yang paling bawah. Fiil atau kata kerja yang disertai dengan keterangan waktu terbagi menjadi 3. Ya. Fiil itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah maldin, bukan maldi, maldin. Ya. Harus ditanwin ya, maldin. Baik. Maldin artinya adalah kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Atau menunjukkan sudah dilakukan. Ya. Maldin yang pertama adalah kata kerja lampau atau sudah dilakukan. Contoh kalimat zaro ahli al-maktabata amsi. Zaro ahli al-maktabata amsi. Keluargaku sudah mengunjungi perpustakaan kemarin. Keluargaku telah mengunjungi perpustakaan kemarin. Ahli zaro artinya adalah telah mengunjungi. Zaro itu fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Fi'il yang menunjukkan kata lampau, artinya mengunjungi. Fi'il mudhari'nya adalah yazuru. Ya. Fi'il mudhari'nya adalah yazuru. Mungkin yang lain kalau ini di mute aja. Baik. Baik. Ahli artinya adalah keluargaku. Al-maktabata artinya perpustakaan. Amsi menunjukkan waktu kemarin. Baik. Yang pertama, kita harus tahu
Baik. Bahwasanya fi'il madhi, salah satu ciri fi'il madhi adalah dibaca fathah huruf akhirnya. Seperti kalimat zaro. Itu kan di belakangnya di fathah, ya. Tapi apakah itu menjadi kepastian bahwasanya ia adalah fi'il madhi terus-menerus? Ya. Nah, nanti tidak harus ya, tidak harus. Nanti kita akan pelajari bahwasanya akhir daripada fi'il madhi itu dia harus fathah. Kadang bisa menjadi gini. Zaru, belakangnya itu adalah wawu dan alif, bukan fathah. Dhammah malah ya. Zaru, ya. Bagaimana bisa mengetahui itu fi'il madhi atau tidak? Ya, nah nanti kita bahas. Nanti apa namanya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang penting kita sudah tahu di sini salah satu tanda fi'il madhi, salah satunya adalah bisa dibaca fathah pada huruf akhirnya. Kemudian amsi, amsi itu menunjukkan waktu kemarin. Artinya kemarin berarti lampau. Berarti kalimat susunan kalimat yang ada di apa namanya di sini itu menunjukkan waktu kemarin atau lampau. Yang pertama ada tanda bahwasanya dia memakai fi'il madhi, ya. Fi'il madhi zaro. Kemudian amsi juga menunjukkan waktu kemarin. Nah, makanya ini penting sekali bagi para peserta untuk memahami atau menghafal kosakata-kosakatanya. Ya, nanti dilihat ketika ada fi'il zaro ya zuru. Fi'il madinya zaro. Oh, berarti ini sudah dilakukan. Artinya zaro. Ketika nanti melihat di kitab-kitab lain ada kalimat zaro, oh ini berarti fi'il madi. Berarti menunjukkan kata lampau. Atau misalnya contohnya doroba. Ya beribu. Doroba artinya memukul. Ya, doroba artinya memukul. Fi'il madinya doroba. Berarti kalau ada di kitab-kitab lain doroba, berarti artinya telah memukul. Ya deribu, sedang atau akan memukul. Nah, itu dihafalkan artinya ya. Kemudian, yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Atau kata kerja sekarang. Kata kerja yang sekarang atau yang akan datang. Jadi fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari adalah suatu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang. Sekarang atau sedang dilakukan. Ya, ditulis di bawahnya. Sekarang atau namanya sedang dilakukan. Atau yang akan dilakukan atau yang akan datang. Atau yang akan datang. Jadi misalnya saya sekarang sedang mengajar. Sedang mengajar. Ini namanya sedang dilakukan, sedang mengajar. Berarti memakai fi'il mudhari dari kata darrosa yudarrisu, artinya mengajar. Apakah saya telah mengajar? Tidak, saya sedang mengajar. Berarti saya pakai udarrisul. Udarrisu. Udarrisu, memakai fi'il mudhari karena sedang dilakukan. Kemudian misalnya Anda sekalian mau belajar nanti malam, ada rencana saya nanti mau belajar. Saya nanti mau belajar atau murojaah Quran pada waktu zuhur. Akan datang, ya. Tidak langsung dilakukan, tapi yang akan datang. Itu juga memakai fi'il mudhari. Memakai gini. Sa'aqra'u, saya akan membaca Al-Qur'ana Quran. Saya akan membaca Quran. Belum dilakukan dan tidak sedang dilakukan, tapi akan dilakukan. Berarti memakai fi'il mudhari. Baik. Contoh kalimat ana aqra'ul Qur'an, sedang membaca Al-Qur'an. Contoh. Saya sekarang ini di depan saya ada Al-Qur'an. Kemudian sekarang saya membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oh, itu berarti sedang membaca. Berarti saya memakai fi'il mudhari, ana aqra'u. Ya, karena fi'il membaca, kata kerja membaca, fi'il madinya adalah qara'a, fi'il mudhari'nya adalah yaqra'u, kemudian masdarnya qira'atan. Ya, kalau saya sudah membaca Al-Qur'an sekarang, tadi sudah membaca Al-Qur'an. Ya, tadi membaca Al-Qur'an, sekarang sudah membaca Al-Qur'an tadi. Ayat tadi. Berarti saya qara'tul Qur'ana, saya telah membaca Al-Qur'an. Tetapi kalau seperti saya tadi membaca, berarti saya sedang membaca
Al-Quran. Berarti memakai fi'il mudhari. Baik. Al-ustadzu yadhhabu ilal Makkah. Al-ustadzu yadhhabu ila Makkah. Ustadz akan pergi ke Mekah. Contoh, Bapak Ibu sekalian ada rencana mau umroh. Bulan depan mau umroh. Ya, bulan depan mau umroh. Berarti memakai fi'il mudhari atau fi'il madhi? Silakan dijawab di Mudhari. call apa obrolan. Fi'il madhi apa? Fi'il mudhari? Mudhari. Mudhari ya. Fi'il mudhari kenapa? Karena akan dilakukan. Ya. Terus kemudian saya sedang di Mekah. Saya sedang di Mekah. Apakah memakai fi'il madhi atau mudhari? Kalau sedang mudhari ya, mudhari. Kalau kemarin saya Jumat kemarin tidak bisa ngajar karena saya sedang di Suriah, Suriah dan Lebanon. Nah, jadi itu artinya madhi karena sudah dilakukan ya. Baik, sudah paham ya, alhamdulillah. Baik, perbedaan mendasar hanya itu saja ya. Artinya madhi adalah fiil atau kata kerja yang sudah dilakukan atau menunjukkan kata lampau, sedangkan fiil mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan kata sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Baik. Bagaimana Ustadz kita mengetahui kalau dia itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari tidak akan terlepas di depannya dari 4 huruf atau disebut dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah nun, yang ketiga adalah ya, yang keempat adalah ta. Ya. Jadi di depan huruf mudhari fi'il mudhari itu pasti tidak akan terlepas dari suatu huruf namanya huruf mudhara'ah. Berapa huruf mudhari ini? Ada 4. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah nun, yang ketiga adalah ya, yang keempat adalah ta. Ya. Itu sudah pasti. Pasti itu. Kalau nanti kita sudah mengetahui ini ada huruf mudhara'ahnya. Nah, udah pasti itu kalau misalnya dia adalah fi'il mudhari. Baik, yang pertama kita bahas hamzah terlebih dahulu. Hamzah. Contoh, ana aktubur risalata. Saya sedang menulis surat. Saya sedang menulis surat. Kalimat aktubu dari kata kataba yaktubu. Ya, kalau kataba menunjukkan fi'il madhi, kalau yaktubu menunjukkan fi'il mudhari. Kalau kita sudah paham tatanan bahasa Arabnya, kita sudah paham artinya, kita hafal bahasa Arabnya seperti apa, enak ya, enak. Oh, ini sudah pasti fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Tapi bagaimana kalau misalnya kita tidak tahu kalau ini fi'il mudhari atau fi'il madhi, kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu tatanan bahasa Arabnya. Yang pertama kita bisa tahu kalimat ana artinya saya. Saya tidak mungkin kata kerja. Kemudian ar-risalata, oh ini ada alif lam berarti dia adalah isim. Nah, aktubu, apakah bisa aktubun? Apakah kemasukan tahun? Tidak. Apakah menunjukkan kata benda? Tidak. Artinya menulis Ustadz. Dan dia di depannya ada huruf mudhara'a berubah hamzah. Yang artinya ketika hamzah sebagai huruf mudhara'a artinya saya. Berarti saya sedang menulis. Ya. Kalimat sedang itu menunjukkan mudhari ya, karena artinya sedang menulis. Kemudian yang B atau nun, nahnu najlisu. Kami sedang duduk. Kami sedang duduk. Kalimat nun itu menunjukkan arti kita. Menunjukkan lebih dari satu orang. Menunjukkan lebih dari satu orang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ya. Ya. Ya itu menunjukkan biasanya satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki yang dibicarakan atau yang tidak diajak bicara. Yang dibicarakan. Ya, yang dibicarakan. Hasanun yakumu. Hasan sedang berdiri. Nah, ini di sini Hasan berdiri. Harus jelas ya. Harus jelas. Apakah sedang berdiri atau telah berdiri atau akan berdiri. Di sini maksudnya adalah sedang berdiri. Berarti dia apa?
mudhari karena artinya sedang dan di situ ada huruf mudhari'anya. Kemudian yang keempat adalah tak. Khadijatu tanamu. Di sini artinya satu orang perempuan yang sedang dibicarakan. Khadijatu tanamu. Khadijah sedang tidur. Khadijah sedang tidur. Nah, arti sedang berarti dia adalah menunjukkan fi'il mudhari karena sedang, ya. Kemudian tandanya apa Ustaz kalau dia fi'il mudhari? Ada huruf mudhara'ah berupa ta, ya. Jadi kita bisa ketahui atau bisa identifikasi apakah dia adalah fi'il mudhari. Berasal dari mana? Ada huruf mudhara'ah di depannya berupa kalau enggak hamzah, ya atau ta atau nun. Baik. Salah satu ciri fi'il mudhari adalah dibaca dhammah huruf akhirnya. Dibaca dhammah huruf akhirnya. Contoh tadi aktubu, najlisu, yakumu, tanamu, semuanya dibaca dhammah. Tetapi apakah semuanya bisa dibaca dhammah? Nah, kita nanti pelajari bahwasanya nanti bisa kemasukan amil nawasib malah menjadi fathah atau kemasukan amil jawazim malah menjadi sukun, ya. Ya, ini adalah salah satu ciri di garis bawah ini tuh. Di underline bahwasanya ini adalah salah satu ciri, tidak pasti, ya. Kemudian yang ketiga adalah amar. Amar adalah kata kerja yang bentuknya adalah perintah. Amar adalah kata kerja perintah, ya. Nah, kata kerja perintah itu dilakukan sekarang, tidak menunjukkan waktu lampau atau sedang atau bagaimana, tapi menunjukkan waktu sekarang juga. Namanya perintah. Contoh, ihtarim ustadzaka, hormatilah guru-gurumu. Ihtarim ustadzaka, hormatilah guru-gurumu. Dari ihtaroma, ihtarimu. Ihtaroma artinya menghormati. Ya, artinya ihtarim. Ya, fi'il amarnya ihtarim. Hormatilah gurumu. Baik. Contoh, kalimat irham, sayangilah. Irham waladaka, sayangilah anakmu. Irham waladaka. Atau idhab ila ummika, pergilah ke ibumu. Ya, kalimat kerja perintah. Biasanya salah satu ciri fi'il amar adalah dibaca sukun pada akhirnya. Tapi apakah pasti Ustadz seperti itu? Tidak, tidak pasti. Ya, tidak pasti, ya. Mungkin saja nanti diwasal atau disambung dengan kalimat waw jama'. Ihtarimu, sayangilah kalian semuanya, ya. Jadi tidak harus disukun. Ini adalah salah satu ciri fi'il amr saja. Jadi dalam tatanan bahasa Arab, ketika kita menghafal bahasa Arab, itu usahakan ketika kita menghafal kata kerja, hafalkan yang pertama adalah fi'il madhinya, yang kedua adalah fi'il mudhari'nya, yang ketiga fi'il amarnya. Contoh misalnya, zahaba, yadhabu, idhab. Kalimat pergi. Ya. Fi'il madhinya atau menunjukkan kata lampau artinya sudah, katanya zahaba, fathah. Kemudian fi'il mudhari'nya artinya sedang atau akan dilakukan. Sedang pergi atau akan pergi. Kalimatnya yadhhabu. Yadhhabu, ada dhammahnya, ya. Salah satu ciri ini ya, yadhhabu, ada dhammah. Kemudian apa tandanya Ustaz kalau dia mudhari'? Ada huruf mudhara'ahnya. Beda dengan madhi tadi nggak ada fi'il tanda mudhara'ah atau alamatul mudhara'ah. Kemudian amarnya idhhab, disukun, ya. Idhhab, pergilah, artinya pergilah. Seperti itu. Jadi kalau nanti kita saya berikan fi'il atau kata kerja harus dihafalkan, ya. Baik madhinya, baik mudhari'nya, baik amarnya. Jadi kita bisa memahami apakah ini fi'il madhi, apakah ini fi'il mudhari', apakah ini fi'il amar. Baik. Kemudian silahkan dibaca yang setelahnya di halaman kedua-dua. Yang ketiga, kalimat dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah huruf. Yang ketiga adalah huruf.
Huruf adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Ya, di apa namanya, di underline ya, di garis bawain. Huruf adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri atau kata yang tidak bermakna. Kata yang tidak bermakna, tulis saja. Ini pengertian dari saya. Kata yang tidak bermakna kecuali disandingkan dengan yang lainnya. Ya, itu artinya huruf. Contoh, kalimat min, dari. Ketika tidak disambungkan dengan apa namanya, dengan isim misal. Ketika ada orang tanya min, dari, ya dari apa? Ya, dari mana? Saya nggak paham gitu. Tidak memberikan faidah karena nahwu itu al-kalamu huwal lafdul mufidul mufradu. Ya harus namanya berfaedah, harus memahamkan, bisa memahamkan orang. Min, dari mana? Ya dari mana? Saya nggak paham. Tapi kalau misalnya saya jawab, minal masjidi, dari masjid. Oh, dari masjid. Faham. Ya. Kemudian, madza? Apa? Apa? Iya, apa gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, madza jinsiyatuka? Apa kebangsaanmu? Apa Oh, tanya negara. Jinsiyati, kewarganegaraan saya Indonesia. Kewarganegaraan saya adalah Indonesia. Contoh lagi. Kemudian ada orang tanya, Aina Khalid? Aina Khalid? Di mana Khalid? Kalau ada orang menjawab di dalam. Di apa? Tidak memahamkan. Saya nggak paham ini. Di mana? Di dalam. Di dalam apa? Tapi kalau dijawab fil ghurfati, di dalam kamar. Di dalam kamar tidur. Ghurfa artinya kamar tidur. Oh, di dalam kamar tidur. Akhirnya memahamkan. Itu namanya huruf. Huruf itu kalau misalnya kita mendengar, kalau misalnya tidak diberikan atau tidak disandarkan pada kalimat yang lain, maka akan tidak berfaedah atau tidak akan memberikan makna atau tidak akan memahamkan. Ya, itu namanya huruf, definisi huruf. Ya, baik. Tapi nanti huruf tuh ada banyak, ada huruf mudhara, ada huruf jar dan lain sebagainya ya. Baik, kita silahkan dibuka halaman 22 yang paling akhir latihan. Ya, kita akan latihan sebentar biar memahamkan sebelum kita di minggu depan membahas materi yang lain ya, membahas materi yang lain. Baik, cari fi'il madhi, mudhari dan amar dan cari pula kalimat hurufnya. Berarti kita punya tugas mencari fi'il madhi, mudhari dan amar dan cari kalimat huruf. Ya, berarti kita mencari fi'il dan huruf. Yang pertama, koma. Koma. Apakah fi'il madhi? Silakan dijawab di obrolan. Apakah fi'il madhi atau mudhari atau amar apa huruf? Madhi. Ya, Madhi. adalah fi'il madhi. Karena sudah tahu apa tadi tandanya fi'il madhi. Salah satu tandanya fi'il madhi adalah fathah. Baik. Al-muslimuna, apakah itu adalah isim, fi'il atau huruf? Isim, karena kenapa? Kemasukan alif lam, ya. Al muslimun kenapa dia isim? Karena kemasukan alif lam. Kok amamal masjidi, amama di depan. Di depan apakah isim, fi'il atau huruf? Huruf. Baik. Karena kenapa? Menunjukkan arti di depan. Dan kalau tidak disandingkan, dia tidak bermakna. Amama di depan. Di depan apa? Amamal masjidi, di depan masjid. Nah, baru memahamkan. Al masjidinya adalah isim ya, karena kemasukan alif lam. Baik. Yang kedua, ikro, kita baka. Ikro, bacalah kitabmu. Ikro, kita baka. Bacalah kitabmu. Ikro adalah fi'il amr, karena di belakangnya sukun ya. Tanda fi'il amr adalah sukun. Bacalah, perintah. Kita baka adalah isim. Nah, isim itu ya, kitabmu. Ya. Bagaimana kita memahami bahwasanya dia adalah isim? Ya. Begini, ada suatu kaidah. Ada suatu kaidah.
ini silakan ditulis ya. Tapi ini nanti insya Allah kita ajarkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Setelah kalimat amr, setelah kalimat fi'il amr atau perintah, pasti setelahnya adalah maf'ulun bihi. Setelah fi'il amr atau perintah, setelahnya kalimatnya adalah maf'ul bihi. Biasanya maf'ul bihi adalah isim. Ya, maf'ul bihi atau objek adalah isim. Contoh di sini. Iqra, bacalah kitabmu. Kitabmu di sini isim, ya. Asalnya kitaban, tapi disertai dengan domir muttasil, domir kata sambung muttasil, maka disebutnya kitabaka, bukan kitabankah, tapi kitabaka. Baik. Yang ketiga, ijlis huna, duduklah kamu, duduklah di sini, di tempat ini. Ijlis adalah fi'il amr, karena setelah akhirnya adalah sukun. Salah satu tanda fi'il amr adalah sukun. Huna di tempat ini. Huna di tempat ini. Menunjukkan dzaraf makan ya. Dzaraf makan. Menunjukkan arti tempat. Istaghfir rabbaka. Mintalah ampun. Perintah ya. Dan di belakangnya juga pakai sukun. Rabbaka pada Tuhanmu. Rabbaka pada Tuhanmu. Ya, setelah fi'il amr pasti apa? Pasti menjadi maf'ulun bihi atau isim ya. Ta'allam, belajarlah. Belajarlah berarti kalimat fi'il amr perintah ya, karena di belakangnya sukun. Fa innal ilma zainun. Fa innal ilma zainun. Di sini ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi gitu ya. Nah, tapi ini dipotong. Fa inna ini huruf ya. Inna itu huruf. Fa juga, fa itu huruf. Fa inna maka sesungguhnya apa? Tidak jelas. Tapi kalau disambungkan fa innal ilma sesungguhnya ilmu. Oh ya, sesungguhnya ilmu. Ya, faham ya. Itu zainun, itu itu adalah suatu perhiasan. Adalah suatu perhiasan. Fa-nya itu adalah huruf, tidak memahamkan fa. Maka tidak memahamkan. Inna sesungguhnya apa? Tidak memahamkan. Al-ilma isim ya, karena ada alif lam. Zainun apa? Isim fi'il huruf isim ya. Kenapa isim? Karena ada tanwin. Aghtasilu, saya sedang mandi. Aghtasilu, saya sedang mandi. Nah, sedang berarti menunjukkan fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari tandanya apa? Bahwasanya dia ada dhamma di akhirnya. Fil hammami, di kamar mandi. Kamar mandi menunjukkan arti benda tidak? Berarti isim. Tandanya isim apa Ustaz? Bahwasanya dia alif lam, kemasukan alif lam. Is'al abaka anil ikhlasi. Tanyakanlah. Berarti fi'il amar. Tandanya apa Ustaz? Kalau dia fi'il amar. Bahwasanya ada sukun di akhirnya. Abaka pada bapakmu. Abaka pada bapakmu. Nah, bapakmu apakah isim fi'il huruf? Isim, menunjukkan kata benda ya, kata seseorang. Nah, tapi di sini tidak kemasukan alif lam Ustadz, tidak kemasukan tanwin. Pahami maknanya, bahwasanya dia nama kata seseorang atau kata benda. Nah, berarti dia isim. Ani dari kalimat anil, ani dari kalimat an itu artinya dari. Dari apa? Tidak memahamkan Ustadz, berarti dia adalah huruf al-ikhlasi, ikhlas. Ikhlas itu kata kerja, kata benda apa kata imbuhan? Kata kerja Ustadz. Ada waktunya nggak menunjukkan waktu lampau? Waktu lampau? Oh, enggak Ustadz, di sini tidak menunjukkan waktu lampau. Apakah sedang dilakukan? Oh tidak Ustadz, karena nggak ada fi'il mudhoranya. Apakah fi'il amr bentuknya perintah? Enggak. Tapi isim Ustadz. Karena dia kemasukan alif lam. Berarti dia kata kerja yang tidak disertai dengan waktu. Ya. Jadi ya silahkan dilanjut sendiri nanti di rumah, halaman 10 dan 14-nya. Ya. Jadi, apa namanya? Silakan nomor 2, dibaca di nomor 2, latihan yang nomor 2. Kita kesimpulkan ya. Kita kesimpulkan pelajaran hari ini. Ya. Yang kedua adalah apa fi'il madi? Fi'il madi adalah suatu kata kerja yang menunjukkan waktu lampau.
kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Mudhari kata kerja yang menunjukkan waktunya apa? Sedang atau akan dilakukan. Fi'il amar apa? Fi'il amar adalah suatu kata kerja yang berbentuk perintah. Artinya sekarang. Contohnya, fi'il madhi, qoma, telah berdiri. Mudhoreknya, yakumu, sedang berdiri. Fi'il amarnya, kum, berdirilah. Atau lagi, zahaba, telah pergi. Mudhoreknya, yadhabu, sedang atau akan pergi. Fi'il amirnya, idhab, pergilah. Nah, itu ya. Apa salah satu cirinya masing-masing? Salah satu ciri fi'il madhi adalah fathah pada akhirnya tadi. Zahaba, qoma. Cirinya fi'il mudhari adalah dhamma pada akhirnya. Yaqumu, yadhhabu. Ya, dhamma semua. Fi'il amar tandanya akhirnya adalah sukun. Ya. Idhab, terus kum. Semuanya disukun. Sebutkan huruf mudhara. Huruf mudhara ada berapa? Ya, mungkin saja soal-soal ini yang akan saya berikan di UAS nanti ya, UTS atau UAS ini. Ya. Baik. Huruf mudhara ada berapa? Ada 4. Huruf mudhara hanya ada terletak di fi'il mudhari. Yang pertama adalah hamzah. Hamzah menunjukkan arti saya. Ya. Contoh, azhabu, saya sedang pergi. Kemudian ya, yazhabu, dia laki-laki sedang pergi. Tazhabu, tak, ya, artinya dia perempuan sedang pergi. Kemudian nazhabu, kita sedang pergi. Nah, yang pertama adalah hamzah, ya, tak dan nun. Ya, jadi itu adalah pengertian daripada kalimat di dalam bahasa Arab. Berarti terdiri dari 3. Yang pertama adalah isim, fiil dan huruf. Ya, kita kesimpulkan isim adalah suatu kata benda atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Tandanya yang pertama adalah kemasukan tanwin, alif lam, kemudian bisa kemasukan huruf jar dan menunjukkan arti kata benda atau kata seseorang. Kemudian fiil adalah suatu kata kerja yang diberikan keterangan waktu, baik itu lampau atau madhi, sedang atau akan dikerjakan yakni mudhari. Yang ketiga adalah perintah atau yang menunjukkan waktu sekarang. Ciri khas daripada fi'il madhi adalah difathahkan pada akhirnya, mudhari dhammahkan pada akhirnya, kemudian yang amar adalah disukunkan pada akhirnya. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah kata imbuhan. Apa kata imbuhan itu? Kata yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan disandingkan dengan kalimat yang lainnya. Kalimat yang tidak dapat difahami kecuali disandingkan atau ditambahkan dengan kalimat yang lainnya. Baik, itu adalah kesimpulan dari pelajaran isim fi'il huruf atau kalimat di dalam bahasa Arab. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan juga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kemarin Jumat saya uzur tidak bisa mengajar karena saya sedang berada di perjalanan ya, Lebanon dan Suriah. Mungkin teman-teman sekarang melihat ya konflik Timur Tengah di channel TV manapun bahwasanya Lebanon sekarang sudah diinvasi darat oleh Israel. Jadi kemarin pengalaman saya ketika ke Lebanon tuh rudal itu sudah banyak ya, sudah banyak melewati flat atau apartemen saya. Ya. Jadi apa namanya? Lebanon. Ya, gimana Ustaz? Jadi kemarin mungkin saya bisa ceritakan ya kondisi terkini di sana karena saya baru pulang Sabtu kemarin ya karena ada delay di di Syarikoh atau Uni Emirat Arab dekat dengan Dubai. Itu bahwasanya konflik Timur Tengah ini sangat-sangat sangat tidak kondusif bagi yang ingin ke Timur Tengah atau Palestina, Syria, Lebanon dan Jordan sangat-sangat tidak kondusif sekali. Bahwasanya kondisi di sana sangat tidak aman ya menurut saya karena kemarin saya ke sana untuk mengunjungi beberapa tempat dan masyayikh saya di sana itu sudah tidak dianjurkan untuk pergi ke Syria, Lebanon atau Jordan lagi karena beberapa waktu juga penerbangan sudah di cancel, ditutup ya.
Dan kemudian di Lebanon sekarang yang mungkin bisa dilihat di TV-TV juga rudal balistik sudah sering diarahkan dan Israel sudah seperti Palestina gitu ya. Sudah dikerahkan secara darat, diinvasi secara darat. Bahkan sudah banyak itu perang di jalanan itu ya. Kemarin saya ke Lebanon saja ke Beirut itu ya. Ke ibu kotanya itu sudah banyak mayat-mayat yang tertimpa reruntuhan dan juga banyak ambulans yang sudah lalu lalang untuk menjemput menjemput para korban ya dari ini karena juga tidak hanya gedung pemerintahan atau gedung militer yang dibajak atau yang dicecar sama Israel Hizbullah itu tapi juga anak-anak baik anak-anak dan wanita wanita itu sangat sangat banyak yang meninggal di sana kemudian apa namanya atas nama saya pribadi saya tidak akan membuka donasi atau apapun itu dan mohon bagi teman-teman sekalian agar berhati-hati ya tidak termakan tipu daya dan lain sebagainya karena saya tahu betul saat belajar di sana kita tidak pernah membuka donasi dalam bentuk apapun ya kalau ada yang bilang Ustadz ini kita donasi untuk orang yang ada di Lebanon, untuk ada orang yang di Jordan, Suriah yang sedang perang sekarang atau Palestina. Kita harus ingat bahwasanya di sana saja orang Indonesia itu dipulangkan ya. Sekarang aja sudah masuk ke kloter 3 ya untuk dipulangkan ke Indonesia. Jadi siapa orang yang ambil apa namanya yang memberikan donasi di sana sangat tidak mungkin ya. Jadi harus harus diperhatikan betul ya jangan sampai termakan di statement di sosial media mari kita kumpulkan dana untuk Lebanon dan lain sebagainya tidak itu tidak benar saya mewakili teman-teman dari Perhimpunan Pelajar Suriah dan Lebanon saya apa namanya mungkin bisa diumumkan ya ke teman-teman kerabat keluarganya bahwasanya tidak ada penggalian dana atau pengumpulan dana apapun dan perang ya, agar tidak dimanfaatkan oleh beberapa oknum ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.